Selamat pagi anak-anak ibu yang ada di kelas 2B. Pagi ini kita akan memasuki pembelajaran tema pengalamanku, tema 5 pengalamanku, subtema 3 pengalamanku di tempat bermain pembelajaran 4. Sebelum kita memulai pembelajaran, kita bersatu dulu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih buat berkat-Mu, di mana Tuhan masih menyertai kami di dalam kehidupan kami. Tuhan, pagi ini kami mau belajar, kiranya Tuhan yang memberkati kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baiklah anak-anak ibu, buka bukumu halaman 143, di mana kita memasuki tema 5 pengalamanku, subtema 3 pengalamanku di tempat bermain pembelajaran 4. Adapun tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini, dengan menggunakan teks lagu Kupu-Kupu, siswa dapat membaca indah puisi anak tentang lingkungan dengan lafal, intonasi, dan ekspresi dengan tepat. Yang kedua, dengan mengamati berbagai alat ukur, siswa dapat menentukan konversi satuan panjang sentimeter meter dengan tepat. Ketiga, dengan mengidentifikasi gerak bagian anggota tubuh dalam bentuk tarian, siswa dapat melakukan gerak bagian anggota tubuh dalam bentuk latihan menggunakan level dengan pola lantai yang sesuai dengan iringan musiknya dengan benar. Nah, anak-anak ibu bisa membuka bukumu halaman 143. Di situ ada judul lagu yang berjudul Kupu-Kupu. Anak-anak ibu pasti sudah pernah mendengar lagu ini. Ibu akan menyanyikannya sedikit saja ya nak ya, 1 bait saja. Lalu nanti kita akan membacanya seperti membaca puisi. Kupu-kupu yang lucu, kemana engkau terbang? Hilir mudik mencari bunga-bunga yang kembang. Berayun-ayun pada tangkai yang lemah. Tidakkah sayapmu merasa lelah? Nah, itu adalah judul lagu yang berjudul Kupu-Kupu. Tetapi anak-anak ibu harus membacanya dengan membaca puisi, ya. Jadi sebelum kita membaca puisi, minggu yang lalu ibu sudah menerangkan bahwa membaca puisi itu kita harus memperhatikan lafal, intonasi, dan ekspresi, sehingga para pendengar dan para pelihat bisa mengerti apa yang kita baca pada saat kita membaca puisi tersebut. Nah, sebelum anak-anak ibu membaca puisi berjudul Kupu-Kupu, anak-anak ibu harus mengetahui apakah yang dimaksud dengan puisi. Ya, puisi adalah kumpulan yang indah yang disusun ke dalam beberapa baris. Ya, seperti ini ya nak ya. Judul puisinya itu yaitu Kupu-Kupu. Di dalam puisi tersebut ini ada 2 bait. Dalam 1 bait terdiri dari beberapa baris ya nak ya. Dalam 2 bait ini terdiri dari beberapa baris. Jadi puisi itu merupakan kumpulan kata-kata yang indah yang disusun ke dalam beberapa baris. Nah, ketika anak-anak ibu sudah mengetahui apa itu yang dimaksud dengan puisi, maka dari bacaan puisi ini kita bisa membuat kalimat tanya ya, kalimat tanya atau kata tanya ya. Kata tanya itu bisa kita menggunakan dengan menggunakan kata apa, di mana, kapan, siapa, mengapa. Nah, apakah kegunaan dari kata tanya apa? Kata tanya apa menanyakan nama atau hal yang diceritakan dalam puisi. Sedangkan kegunaan di mana menanyakan tempat yang diceritakan dalam puisi. Kemudian kata tanya kapan menanyakan waktu terjadinya peristiwa dalam puisi.
Sedangkan kata tanya siapa menanyakan tokoh yang diceritakan dalam puisi. Sedangkan kata tanya mengapa menanyakan penjelasan suatu peristiwa dalam puisi. Itulah fungsi kata tanya yang dapat kita gunakan dalam kalimat untuk menanyakan tentang apa, di mana, kapan, siapa, dan mengapa. Ya, itu adalah mengenai kata tanya. Baiklah anak-anak ibu, itulah pembelajaran kita mengenai pembelajaran bahasa Indonesia tentang pembacaan puisi dan penggunaan kata tanya yang kita tanyakan dengan menggunakan kata tanya apa, di mana, kapan, siapa, dan mengapa. Kita lanjut kembali dalam pembelajaran matematika. Nah, perhatikan anak-anak ibu. Di situ kamu lihat Ayah dan Beni sedang mengukur satu balok kayu yang besar ya. Mereka menggunakan meteran sebagai alat ukur. Nah, perhatikan juga di halaman 147, di situ ada jenis-jenis alat ukur, yaitu penggaris, kemudian meteran bahan atau meteran roll kecil besar ya. Ini meteran roll kecil besar, kemudian ini jangka sorong, kemudian ini meteran. Adapun kegunaan daripada alat ukur seperti gambar di atas, contohnya penggaris, kegunaannya yaitu untuk mengukur panjang garis atau benda-benda pada bidang datar. Misalnya kita ingin mengukur buku tulis. Sedangkan meteran kain ya atau meteran bahan ini mengukur panjang bahan dan panjang tubuh seseorang untuk keperluan menjahit baju ya nak ya. Jadi ketika kamu ingin menjahit baju, kamu bisa mengukur badanmu dengan menggunakan meteran kain atau meteran bahan. Itulah mengenai pembelajaran kita tentang jenis-jenis alat ukur panjang pada pembelajaran matematika. Kita lanjut kembali pembelajaran kita mengenai mengidentifikasi koordinasi gerak. Tarian dapat dipadukan dengan dua gerakan. Contoh paduan antara gerak tangan dan kaki disebut dengan koordinasi gerak. Nah, anak-anak ibu coba perhatikan bukumu halaman 149. Di situ gerak bunga mawar di taman. Nah, di situ kamu lihat mereka mengkoordinasikan gerak pada tarian. Jadi tarian dapat dipadukan dengan dua gerakan, yaitu dengan menggunakan tangan. Perhatikan ini ada tangan yang dinaikkan ke atas, kemudian tangannya diletakkan di dada, kemudian tangannya dibukakan seperti gerakan bunga mawar di taman yang sedang kembang ya nak. Kemudian bisa juga kamu padukan dengan gerakan kaki. Coba perhatikan kakinya. Iya, ini adalah gerakan kaki ya. Jadi tirukan gerakan di atas, tirukan bersama temanmu. Jika menirukannya kompak akan membentuk tarian ya. Jadi ketika kamu menggerakkan gerakan-gerakan ini dalam bentuk tarian bersama temanmu, maka terlihat dengan indah ya. Itulah mengenai mengidentifikasi koordinasi gerak. Jadi koordinasi gerak itu dapat dipadukan dengan dua gerakan, yaitu gerakan tangan dan gerakan kaki. Cukup sekian pembelajaran kita pada pagi hari ini. Semoga anak-anak ibu tetap mengerjakan tugasnya dengan baik, yaitu tugas kita pada pagi hari ini terdapat dalam buku paket halaman 144, 145, dan 147. Semoga anak-anak ibu tetap semangat dan jangan lupa mengerjakan tugasmu dengan baik. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.